Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Badri. Apa kabar Pak Badri? Selamat pagi, alhamdulillah sehat luar biasa. Baik Pak Badri, saya sekarang ini bertugas menjadi observer. Sebelum melakukan coaching, Pak Badri, mari kita diskusikan untuk menentukan rubrik penilaian. Saya akan mengamati coach dengan coachingnya Pak Badri. Nanti apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian yang kita. Bagaimana respon coach dan pertanyaan untuk memaksimalkan kompetensi. Untuk saya ingin tanyakan kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Badri? Kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu diantaranya saya menjadi pendengar aktif dan juga si coach supaya mampu menemukan solusinya sendiri. Baik Pak, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, potensi apa yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dari diantaranya yaitu saya akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar menemukan solusi dengan sendirinya tanpa dibantu oleh si coach. Oke, baik. Terus indikator mana Pak yang ingin dicapai sekarang dengan coach itu? Yang jelas yaitu satu untuk menjadi pendengar yang aktif dan satu untuk si coach itu benar-benar menemukan solusinya tanpa adanya ikutan atau pemberitahuan dari si coach. Karena pada awal itu kadang si coach ikut-ikutan kayak seorang lagi ikut kita ikut curhat, jadi terbawa irama malah menentukan solusinya. Padahal kan seharusnya solusinya si coach tersebut yang menemukan. Oh iya, terima kasih Pak. Silakan untuk melakukan coach. Ya, terima kasih Pak. Mbak Hairul. Waalaikumsalam Bu Ayu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ada waktunya nggak Pak sebentar? Alhamdulillah ada waktunya, lagi luang waktunya. Alhamdulillah. Ada yang diomongin. Ya, boleh. Apa ini yang mau dibicarakan ini? Jadi begini Pak, saya tuh kan ngajar di sekolah itu, murid saya itu jumlahnya 78. Saya tuh ingin meningkatkan kompetensi saya itu dalam membuat kelas itu lebih kondusif dengan jumlah yang sekian banyaknya itu, agar anak-anaknya juga belajarnya lebih nyaman seperti itu Pak. Bagus sekali tujuan Ibu ya. Dengan kondisi seperti itu Ibu ingin meningkatkan kompetensi. Nah, yang saya tanyakan di sini, apa tujuan yang mendalam yang ingin Ibu tingkatkan gitu dalam kompetensi tersebut? Jadi inginnya saya itu kalau sudah mempunyai kompetensi, bagaimana caranya mengkondusifkan kelas dengan jumlah yang seperti itu, gitu kan? Lebih sayanya kan menyampaikan materi ataupun pembelajaran itu kan lebih bisa menuntun anak seperti itu Pak. Bagus sekali. Terus apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut dengan jumlah siswa yang sangat banyak itu? Ya tantangannya satu, siswanya banyak. Yang kedua tentunya anak-anaknya aktif luar biasa, semuanya suka ngobrol, semuanya aktif. Jadi di situ saya, apakah strategi saya yang salah seperti itu atau belum tepat, karena memang jumlahnya yang luar biasa gitu Pak. Dalam untuk meningkatkan kompetensi ini, apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sih kayaknya butuhnya lebih ke kayaknya strategi yang pas gitu ya, strategi yang pas, yang baik, yang bisa saya terapkan dengan kondisi anak yang banyak seperti itu, dan tentunya dengan kondisi anaknya banyak, yang banyak berbicara, aktif seperti itu Pak. Oh, baik sekali. Jadi menurut Ibu apa saja yang menyebabkan siswa yang tidak fokus atau banyak berbicara, banyak ngobrol? Kan Ibu tadi sudah mencoba untuk berbagai macam strategi gitu. Bagaimana menurut Ibu yang menyebabkan
menyebabkan siswa itu tidak fokus dalam pembelajaran? Yang menyebabkan tidak fokus mungkin lebih ke diri saya, mungkin dalam penerapan strategi atau metode yang saya gunakan itu tidak pas untuk diterapkan di kelas saya itu. Jadi strateginya mungkin harusnya seperti apa, itu kan tidak cocok, jadi akhirnya anak lebih fokusnya dengan temannya, akhirnya mengobrol. Ya, jika demikian menurut Ibu strategi sudah Ibu ini ya salah satu. Terus menurut Ibu apa yang menyebabkan anak sulit dalam memahami materi tersebut? Mungkin kurangnya fokus mungkin ya. Jadi anak-anak itu fokusnya terpecah, terbagi, gitu, sehingga tidak fokus gitu. Apalagi dengan jumlah yang banyak seperti itu. Mungkin materinya agak sulit gitu bagi sebagian anak. Ada yang sebagian anak yang pelajarannya memang harusnya yang berbeda seperti itu. Terus hal-hal apa yang perlu Ibu lakukan gitu dari berbagai hal yang sudah dilakukan untuk memprioritaskan yang dilakukan oleh Ibu, yang diprioritaskan untuk Ibu gitu dalam melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Jadi untuk saat ini saya memprioritaskannya lebih ke penggunaan hal-hal yang baru seperti penggunaan kolektor, kemudian strateginya coba saya terapkan strategi yang lain, metodenya metode yang lain, kemudian saya juga berbicara kepada anak, ingin belajarnya seperti apa, seperti itu. Terus menurut Ibu kira-kira kapan mulai mau dilakukan strategi yang terbaru ini atau supaya menjadi anak itu kondusif? Mungkin saya cari dulu strategi yang baiknya seperti apa, dan setelah saya temukan untuk bisa diterapkan di kelas saya yang jumlahnya banyak itu akan langsung diterapkan karena harus dicoba gitu kan untuk melakukan perubahan seperti itu. Baik, berarti Ibu sebelum menemukan ini jadi Ibu melakukan percobaan dulu mana yang sesuai strategi yang dilakukan di dalam kelas yang jumlah siswanya sangat banyak itu agar apa yang diharapkan mungkin sesuai gitu ya. Tidak terasa Bu, sudah beberapa menit kita berbincang hingga sudah sampai akhir. Gimana menurut Ibu, apakah perlu diteruskan atau ditutup? Saya tutup ya Pak. Ya, kayaknya sudah cukup. Saya juga sudah mendapatkan gambaran apa yang akan saya lakukan terlebih dahulu. Seperti itu. Ya, kalau ini terima kasih Bu Ayu atas sharingnya. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang sesuai yang diharapkan, dan nanti saya tunggu cerita selanjutnya. Ya Bapak, terima kasih juga ini sudah jadi teman berbincang saya. Ya, sama-sama sudah Bu. mendengarkan, mohon maaf mengganggu waktunya. Tidak Bu, justru saya juga mendapatkan tambahan wawasan gitu dengan adanya kita berbicara dengan Ibu. Oke, terima kasih sekali lagi Pak. Ya, sama-sama. Kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Badri. Waalaikumsalam. Tadi Bapak sudah melakukan coaching yang saya perhatikan. Sebelum ditutup, saya ingin bertanya kepada Pak Badri, apa saja yang Bapak sudah lakukan untuk ketercapaian coaching? Ya, terutama saya melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Menurut saya hasilnya baik dan saya untuk berusaha menemukan alurnya dari alur kita tadi. Ini pertanyaan akhir Pak, saya menanyakan potensi apa lagi yang ingin dicapai dari proses coaching tadi? Terutama salah satunya yang saya ingin tingkatkan yaitu benar-benar memahami alur Tirta, dan juga supaya kita lebih meningkatkan lagi dalam peningkatan coaching ini. Alur Tirtanya harus benar-benar mantap, terutama dalam pertanyaan yang berbobot gitu, yang masih terasa belum bisa ini sesuai gitu, belum pas.
Baik, terima kasih Pak Badri atas obrolan kita ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Saya terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Nah, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.